Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengganti oli mesin di mobil Mitsubishi Xpander ya, baik itu Xpander tipe biasa, tipe GLS, tipe GLX, tipe Exit, tipe Sport atau tipe Ultimate itu sama aja. Bahkan di sini saya di Xpander Cross itu sama aja cara mengganti oli maticnya seperti di video saya ini. Ya, oke, kita lihat dulu kilometer. Untuk di mobil saya ini kilometer sekarang 17.572 ya, dan penggantian oli terakhir saya di dealer resmi ya di Mitsubishi ini di kilometer 14.782. Bisa diartikan berarti untuk kilometer ini masih jalan 3.000 ya. Sebelumnya kan 14.700, anggap aja 14.800 ya. Sedangkan sekarang sudah 17.500 sekian atau 17.600. Berarti bisa diartikan untuk kilometer ini masih 3.000 ya, jalan dari oli ganti awal sampai sekarang ya. Tapi untuk tanggalnya ini penggantian di tanggal 18 bulan 12 2023. Sedangkan sekarang adalah tanggal 29 bulan 8 2024. Yang artinya sudah 8 bulan ya mobil oli di mobil Xpander Cross saya ini, yang dimana untuk oli mesin itu harusnya diganti setiap maksimal, kalau dealer resmi ya itu maksimal di 10.000, tapi kalau saya 7.000 8.000 mentok tuh harus diganti oli mesinnya, baik itu full sintetis atau oli matic, oli mesin merek apapun tuh harus maksimal 7.000 mentok, telat 8.000 ya, jangan sampai kita nunggu 8.000 lah. Ya kalau baik ya 6.000 5.000 tuh bagus. Kalau biasanya saya 7.000 ya, rata-rata sekian. Ya, atau di jangka waktu 8 bulan. Nah, di sini saya sudah 8 bulan, maka saya akan ganti oli mesinnya meskipun jaraknya masih 3.000. Nanti kita lihat kondisi olinya hitam atau tidak. Dengan kilometer 3.000 tapi untuk waktu sudah saatnya ganti. Oke, langsung aja kita menuju ke ruang mesin. Nanti alat apa yang kita gunakan, oli apa yang kita gunakan ya, yang saya gunakan. Lalu untuk membuka filter ulinya pun bagaimana caranya, letaknya di mana, alat-alatnya apa yang kita gunakan, kita pakai untuk mengganti oli mesin sendiri di rumah, kuncinya kunci berapa, alat untuk membuka kunci filternya menggunakan apa, nanti akan saya jelaskan secara detail di video ini. Oke, bagi yang mau ganti oli mesin sendiri di Xpander bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita di bagian ruang mesin ya. Jadi di sini untuk ruang mesin mobil Xpander ya, saya akan melakukan penggantian oli mesinnya beserta filter ulinya ya. Nanti juga saya akan engine flush. Nah, bagaimana cara mengganti oli mesin di Xpander ya? Mungkin bagi mobil kita yang sudah habis masa garansi, untuk ganti oli sendiri kita harus ganti sendiri, sudah tidak bisa ganti di dealer resmi, kita bisa ikuti cara yang saya videokan ini ya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah alatnya. Yang pertama, nah untuk membuka baut pembuangan oli kita membutuhkan kunci nomor 17 ya. Ini untuk membuka baut pembuangan oli di Xpander. Lalu untuk membuka filter ulinya kita membutuhkan seperti ini ya, kunci khusus filter uli, pakai merek apapun terserah. Di sini saya pakai merek ini ya. Nah, untuk ukurannya, untuk filter ulinya Xpander itu menggunakan ukuran 67 ya, atau 66,5 ya, jangan lebih jangan kurang, antara 66,5 sampai 67. Ini beli di online shop banyak ini ya, harganya variatif, ada yang 30 ribuan, 50 ribuan, 100 lebih, 200 lebih ya, tergantung merek. Yang pasti harus beli yang bagus supaya awet dan kita bisa gunakan jangka lama ya. Lalu kita membutuhkan ini ya, nah, kunci shock ya, kepala kunci shocknya aja karena dibutuhkan untuk masuk di sini ya, sehingga nanti kita gunakan. Lalu kita tambah extension seperti ini karena untuk filter ulinya itu agak naik ke atas, jadi kita butuh extension seperti ini. Kita masukkan di sini ya, lalu ini kuncinya kita masukkan di lubang ini, nanti akan saya tunjukkan saat melepas ya, seperti itu. Lalu kita butuh corong kalau kita untuk menuangkan ya, supaya nggak perat karet di bagian pengisian olinya nanti. Lalu membutuhkan tang ya, kalau ini dibuka dengan tangan nggak kuat, kita buka pakai tang ya, seperti itu alat-alatnya yang kita butuhkan ya. Oke, lalu ulinya saya pakai apa? Nah, ulinya saya pakai uli bawaan Mitsubishi ya, orinya Mitsubishi. Ini saya saat servis terakhir itu uli nggak saya ganti di sana, jadi saya ganti sendiri di rumah. Jadi saya bawa pulang sehingga bisa saya videokan seperti ini supaya bisa kita mengganti oli sendiri di rumah. Dan yang dibutuhkan yaitu 4 liter ya ulinya, dengan
spek 0W20 dari Mitsubishi full sintetis. Ya, lalu saya juga akan melakukan engine flush. Jadi ini engine flush ya, ini dari bawaan juga dari Mitsubishi, dikasih gratis ya. Jadi ini nanti saya gunakan, bagaimana cara menggunakan engine flush ini saya tunjukkan nanti caranya. Ya, lalu di sini juga ada filter ulinya. Nah, ini filter ulinya ya. Nah, ini filter ulinya. Seperti ini ya. Ini dari Mitsubishi. Berhubung ini masih gratis ya, saya gunakan yang dapat dari Mitsubishi. Nanti kalau sudah nggak ada ya mungkin ganti merek lain untuk uli dan filternya. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita lakukan penggantian uli ya. Yang pertama kita lakukan engine flush dulu. Ya, sebelum uli yang lama ini kita buang, kita engine flush. Ya, untuk engine flush seperti ini, kita tinggal buka ini tutupnya. Lalu kondisi ini mesin masih ada uli ya, uli yang lama. Ini dibiarkan, ini kita buka. Lalu engine flush kita masukkan habis. Lalu mesin kita hidupkan selama 10-15 menit, jangan terlalu lama ya. Karena engine flush ini nggak baik untuk mesin kalau terlalu lama. Jadi fungsinya engine flush ini untuk membersihkan kerak-kerak uli di mesin yang menempel. Ya, cukup 10 menit sampai 15 menit pun cukup. Setelah kita engine flush nanti, setelah mesin hidupkan 15 menit, kita buang ulinya di bawah. Oke, langsung aja saya akan masukkan engine flush ini ke mesin dulu. Lalu kita hidupkan mesin sekitar 10-15 menit. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini engine flush kita masukkan ya, ini kita habiskan semua. Jadi untuk ngeflash mesinnya supaya kerak-kerak uli itu bisa rontok semua ya. Nah, ini kita engine flush, kita masukkan seperti ini, lalu kita hidupkan mesin selama 10-20 menit atau 15 menit. Oke, engine flush tadi sudah saya masukkan, kita tunggu selama 10-15 menit ya. Ini mesin hidup dengan kondisi uli yang lama. Ini kita masukkan engine flush, lalu kita tutup kembali, lalu kita hidupkan mesin selama 10-15 menit, kita tunggu. Setelah itu kita nanti kuras buang ulinya di bagian pembuangan yang bawah. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini setelah saya hidupkan selama tadi 15 menit ya. Nah, ini sudah saya matikan mesin. Saatnya kita buang uli yang lama di bagian pembuangan di bawah ya. Kita merobos ke bawah. Oke, kita siapkan tampungan ulinya ya. Nah, ini lalu untuk baut pembuangannya ini. Nah, ini ya, ini baut pembuangan. Jadi posisi yang ini ya. Nah, ini menggunakan kunci 17. Oke, ini akan saya lepas terlebih dahulu. Nah, itu ulinya masih keluar ya. Nah, itu masih keluar, kita tunggu sampai benar-benar tidak netes lagi ya ulinya. Biasanya kalau saya tunggu sampai 1 jam. Bahkan sampai 1 jam saya tunggu ya. Kalau kita lihat di sini ulinya masih agak merah ya. Jadi nggak begitu jelek. Tapi untuk kilometernya, untuk tanggalnya itu sudah saatnya ganti. Jadi saya ganti aja. Nah, ini ya. Lalu untuk filter ulinya di mana? Nah, untuk filter oli mesinnya ini ya. Jadi ini sebentar lagi kita lepas. Tunggu sampai cairannya ini ulinya sampai benar-benar habis ya. Nanti kalau sudah tidak netes lagi, netes dikit-dikit, kita buka bagian ini ya, filter ulinya. Kita lepas filter ulinya, kita ganti filter uli dengan yang baru. Oke, selagi nunggu untuk ulinya kita tiriskan sampai habis. Di sini untuk tutup ulinya, pembuangannya ini ada ada o-ringnya. Jadi ada ringnya, ring anti bocornya. Ini kita lepas yang lama, ini kita keluarkan ya. Ini kita keluarkan, nanti kita ganti yang o-ring baru. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, ini kita lepas karena kalau yang lama ini kalau dipakai lagi biasanya bocor ya, karena sudah gepeng seperti ini. Nah, kita ganti lagi dengan o-ring yang baru. Ini tinggal kita masukkan aja di sini. Nah, setelah itu tinggal kita ini bautkan lagi nanti untuk menutup baut pembuangan ulinya. Oke, untuk netesnya sudah sedikit ya. Jadi ini saya lepas untuk filter ulinya. Nah, ini saya menggunakan ini ya. Jadi kunci khusus membuka filter uli. Kita masukkan di sini ya. Nah, lalu ini tinggal kita buka dengan kunci sok. Jadi butuh kepala kunci sok seperti ini. Nah, ini kita tinggal putar berlawanan arah jarum jam. Tinggal kita putar aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita putar, kita buka.
Nah, maka dia akan kebuka filter ulinya. Kita putar terus sampai filter ulinya terlepas. Nanti kita ganti dengan filter uli yang baru. Nah, ini kita lepas. Nah, ini ya, kita lepas terus. Nah, ini filter uli yang lama sudah terlepas. Kita lihat di sini ya. Nah, ini yang lama. Ya, di sini sudah terlepas dan ini kondisi filter ulinya di dalam. Ya, kita nggak tahu apakah sudah kotor atau belum, nggak tahu ya. Yang pasti untuk filter uli ini harus wajib kita ganti setiap setelah kita engine flush, atau setiap ganti uli mesin itu menurut saya wajib diganti ya, supaya mesin tetap bersih. Dan ini yang baru. Nah, ini nanti dilepas plastiknya lalu tinggal dipasang aja ya. Dan di sini ada o-ringnya, jangan sampai nggak kepasang ya. Nah, ini o-ringnya, ini ada o-ringnya. Nah, ini yang baru ada o-ringnya, sedangkan yang lama ini o-ringnya nempel di sini ya. Tapi misalkan o-ring ini nggak nempel di sini, misalkan ini masih nempel di mesin ya, kita lihat di bawah. Nah, misalkan o-ringnya masih nempel di sana, itu harus kita lepas ya. Jadi supaya nggak double o-ringnya. Kalau double biasanya banyak yang kedobelan sehingga nanti bisa bocor rembes ya. Nah, itu ya. Nah, nanti itu kita lap-lap kering sampai kering, sampai ulinya nggak ada. Nanti kita pasang kembali untuk filter oli yang baru ini. Nah, ini yang baru. Ini nanti tinggal kita pasangkan, tinggal kita putar aja ke threadnya yang atas tadi. Oke, selagi kita nunggu tetesannya sampai bener-bener habis ya. Nah, kita pasang aja untuk filter ulinya. Nah, kita pastikan ini kita bersihkan ya dari uli-uli yang lama yang kotor. Kita bersihkan dengan tisu yang bersih ya. Selanjutnya kita pasang filter uli yang baru. Dan sekali lagi jangan lupa karet sealnya ini terpasang ya. Dan ini kita olesi uli ya pada karetnya, supaya saat kita mengencangkan itu tidak sobek atau tidak putus untuk karet o-ringnya. Nah, ini tinggal kita pasang aja. Kita pasang, kita putar searah jarum jam ya. Nah, kita putar searah jarum jam. Nah, ini kita pasang sampai kencang ya. Nah, ini kita pasang sampai dia kencang. Nah, ini kita kencangkan, nggak usah pakai alat ya. Jadi cukup pakai kekuatan tangan aja. Supaya apa? Supaya karet sealnya itu tadi tidak rusak ya, atau tidak pecah atau tidak putus, sehingga supaya tidak bocor. Kalau kita pakai alat, pakai tracker tadi, saat mengencangkan itu risiko karetnya dia putus. Kalau putus ya pasti rembes bocor. Jadi kita kencangkan sekuat kencang tangan kita. Nah, ini sekuat tangan gini aja ini sudah cukup ya. Ini nggak mungkin bocor ya. Oke, setelah ini kita pasang, kita tunggu sampai ulinya netesnya habis, lalu kita pasang lagi bautnya, baut pembuangan, lalu kita isi uli bagian atas kembali. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, selagi nunggu untuk yang pembuangan itu selesai sampai benar-benar nggak netes lagi, di sini kita iseng lihat ya. Nah, ini uli dari Mitsubishi ya, 0W20 untuk kondisi kilometer jalan 3000. Nah, sudah cukup kotor ya menurut saya. Ini sudah coklat dan coklat-coklat seperti berlumpur ya. Apa ini efek dari engine flush tadi ya. Jadi setelah kita engine flush, untuk mesin itu jadi lebih bersih, sehingga untuk lumpur-lumpur di mesin yang nempel kerak-kerak itu bisa rontok. Ya, ini tadi bekas uli tetesan dari filter oli. Ya, seperti ini kondisi di 3000 atau 8 bulan. Jadi menurut saya meskipun jalan masih 3000, kalau sudah 8 bulan itu wajib diganti ya. Kita lihat kondisi ulinya sudah hitam seperti ini ya. Sedangkan yang baru, nah ini kondisi uli yang baru, bening sekali ya perbandingannya ini ya. Ini yang baru, lalu ini yang sudah 3000 km atau 8 bulan ya. Jadi saya tetap harus diganti meskipun kilometernya masih dikit, tapi waktunya sudah saatnya ganti atau 8 bulan. Oke, ini kita pastikan bautnya sudah kita kencangkan ya. Nah, ini selanjutnya tinggal kita isi uli di atas. Dan kalau kita ketok di sini sudah kosong ya, ini sudah ulinya habis, terlihat suara nyaring. Ya, ini sudah kita kencangkan bautnya, tinggal kita isi ke uli pengisian atas. Nah, ini kondisi orinya di 3000 km atau di 8 bulan ya, sudah terlihat hitam seperti ini
Nah, ini sudah hitam ya. Kalau kita pakai tisu ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Juga sudah cukup lumayan coklat hitam. Jadi meskipun 3000 km, kalau sudah waktunya di 8 bulan itu kita lakukan penggantian uli ya. Sedangkan ini yang baru ya, ini uli yang baru. Nah, masih bening ya. Ini yang lama, ini yang baru. Ya, jadi sudah cukup lumayan kotor di 3000 km. Oke, selanjutnya kita tuang uli yang baru ya. Nah, menggunakan Mitsubishi Motor Oil 0W20 ya. Ini kita tuang sebanyak 4 liter ya. Jadi 4 botol kita masukkan semua karena kita ganti filter ulinya. Kalau kita nggak ganti filter uli biasanya 3,5 liter atau 3,7 3,8. Ya, tapi berserta tadi ganti filter, jadi kita tuangkan 4 botol atau 4 liter karena satu botolnya ini 1 liter. Oke, ini saya tuangkan botol yang pertama. Nah, ini kita lihat ulinya bening ya, daripada tadi uli yang lama. Padahal 3000 km tapi sudah jelek ya, atau sudah kotor. Nah, ini 1 liter pertama kita masukkan, lalu kita ambil botol yang kedua. Oke, ini botol yang kedua, jadi ini total sudah 2 liter. Ini kita masukkan ya, pastikan pakai corong ya supaya nggak korat-karit atau nggak tumpah ya. Nah, ini kita masukkan uli yang kedua atau 2 liter. Nah, ini kita tunggu, kita tiriskan, lalu kita ambil botol yang ketiga. Nah, ini saya tuangkan botol yang ketiga 3 liter. Nah, ini kita tuangkan sampai habis ya, untuk botol ketiga yaitu 3 liter. Oke, ini kita tiriskan. Selanjutnya kita ambil botol yang keempat, yaitu botol terakhir untuk 4 liter. Nah, ini botol terakhir ya, jadi total 4 liter. Nah, ini kita tuangkan untuk yang terakhir 4 liter ini ya. Nah, ini kita tuangkan sampai habis. Oke, tadi setelah kita lakukan pengisian uli ya, uli mesin sudah kita masukkan sebanyak 4 liter. Selanjutnya mesin kita hidupkan ya. Kita tunggu sampai mesin agak panas, sekitar 5 menit 10 menit. Lalu kita cek ke bawah, kita ngolong ke bawah, kita cek bagian filter ulinya dengan baut pembuangannya ya, apakah ada kebocoran atau tidak. Kita ngolong ke bawah. Nah, ini posisi saya sudah di bawah ya. Nah, setelah kita lakukan hidupkan mesin, nah ini pastikan untuk baut pembuangan nggak ada uli yang rembes ya. Nah, pastikan nggak ada rembes. Berarti kalau nggak ada rembes berarti untuk pemasangan ringnya sudah pas, lalu pengencengan bautnya sudah pas, nggak kurang kenceng ya. Lalu kita cek juga untuk filter ulinya. Kita pastikan kita pegang seperti ini itu dia panas ya, atau hangat atau panas. Berarti menandakan ulinya dia bersirkulasi di atau melewati filter uli ini. Ya, jadi filter uli ini bekerja untuk menyaringnya. Tapi kalau kita pegang nggak panas, tetap dingin, ya itu berarti untuk pemasangan mungkin nggak tepat ya, atau ada penyumbatan pada jalur yang menuju filter uli. Ya, ini kita pastikan panas sama panasnya dengan panas mesin. Ya, seperti itu. Lalu kita cek pinggir-pinggirnya, sela-selanya pastikan nggak ada rembesan ya. Nah, berarti aman, pemasangan sudah benar, sudah pas. Ya, selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas uli yang nempel, kita lap-lap bersih supaya nggak menimbulkan kotor debu ya. Seperti itu. Oke, itu tadi ya review saya untuk bagaimana cara mengganti uli mesin di mobil Mitsubishi Expander. Tadi saya sudah tunjukkan bagaimana cara melakukan engine flush dengan Mitsubishi engine flush, lalu bagaimana cara membuang ulinya dengan baut berapa, kunci berapa, lalu untuk kunci membuka filternya, bagaimana cara memasangnya kembali. Tadi sudah saya tunjukkan secara jelas ya, dan itu cara untuk mengganti uli dan engine flush serta mengganti filter uli di mobil Mitsubishi Expander ya. Oke, sekian aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang mobil Expandernya mau ganti uli sendiri di rumah, bisa tonton video ini secara lengkap, kita bisa ikuti tutorialnya ya secara lengkap hingga selesai. Terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya.
Amin.